Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semua, anak kelas 6 yang Pak Arif banggakan, baik anak kelas 6A, B, C, D sampai kelas 6H ya. Pertama, Pak Arif selalu mengingatkan bahwa di musim yang masih belum menentu ini, di musim pandemi ini, maka jangan lupa Pak Arif selalu mengingatkan, jangan lupa kita harus terus protokol kesehatan kita jaga ya. Masker selalu kita pakai, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, banyak cuci tangan, banyak kebersihan, banyak makan makanan yang mengandung vitamin dan bergizi supaya kesehatan kita selalu terjaga. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, di pelajaran kali ini nanti Pak Arif akan bersama Pak Amir. Kemarin sudah ketemu dengan Pak Amir dan bagi-bagi tugas. Wah, nanti untuk PAI dan sejarah Islam nanti akan materinya bersama Pak Arif. Kemudian untuk yang akidah, akhlak dan fikih nanti materi akan disampaikan oleh beliau Bapak Amir Hafidz. Begitu anak-anak ya, sebagai tambahan saja. Baik, anak-anak sudah siap? Silahkan dikeluarkan catatannya. Barangkali nanti banyak sekali yang harus kamu catat dan yang harus kamu pahami, dan bisa nanti menjadi bahan untuk di masa-masa yang akan datangnya, baik nanti untuk menghadapi ulangan harian, ulangan tengah semester maupun penilaian akhir semester. Kita anak-anak ya, sudah siap? Baik, lihat di materi pertama ini, nanti kamu akan ketemu di pelajaran pertama kelas 6 dengan judul Indahnya Saling Menghormati, dan di sini dicontohkan dengan sebuah surat, yaitu surat Al-Kafirun ya. Coba kita, alangkah lebih baiknya kita baca bersama anak-anak ya. Kamu di rumah, nanti saya pandu di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Anak-anak semuanya, contoh surat ini merupakan contoh sikap untuk saling menghormati. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikutnya ya. Anak-anak semuanya, di surat Al-Kafirun itu intinya sebenarnya adalah dikala itu Rasulullah ditemui oleh orang kafir. Di situ ada Abu Jahal dan pengikutnya. Itu menemui bahwa beliau, orang-orang kafir itu akan mau menjadi pengikutnya Nabi Muhammad dengan syarat Nabi Muhammad mau menyembah apa yang mereka sembah, atau mau mengikuti adat istiadatnya orang-orang kafir jahiliyah, begitu anak-anak. Nah, kemudian waktu itu Rasulullah atau Nabi Muhammad tidak langsung bisa menjawab anak-anak, tapi beliau bermunajat minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini bagaimana adat ajakan seperti ini ya. Kemudian oleh Allah langsung diberi oleh Allah lewat malaikat Jibril sebuah surat, yaitu surat Al-Kafirun. Intinya bahwa surat Al-Kafirun itu adalah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa
Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti ajaran yang mereka lakukan. Maka intisarinya sebenarnya adalah Rasulullah sebenarnya ini disuruh untuk menolak ajakan orang-orang kafir. Ya, di situ intinya kan tentang, coba kita lihat ayat pertama ya. Katakanlah hai orang kafir. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah. Kamu juga nggak usah nyembah Allah. Kemudian yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, yaitu berhala atau patung. Jangan kau paksa aku untuk menyembah patung. Intinya begitu. Kemudian yang keempat, dan tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Sudah ya. Kemudian yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Allah yang aku sembah. Nah, yang terakhir nih poin kebersamaannya di sini. Jadi saling menghormatinya atau toleransinya di sini. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita bisa beribadah masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain. Di situ inti dari surat Al-Kafirun. Sudah paham anak-anak? Ya, ini maka sebenarnya surat Al-Kafirun itu tegas dari Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menolak ajakan orang-orang kafir dalam rangka Nabi Muhammad itu disuruh menyembah berhala, maka disuruh menolak. Begitu anak-anak ya. Dan juga Nabi Muhammad memberi landasan juga bahwa kamu kalau memang tidak yakin dengan ajaran saya, ya saya juga tidak akan memaksa kamu untuk menyembah agamaku, yaitu menyembah Allah. Begitu intisari dari surat Al-Kafirun. Baiklah anak-anak, lebih jelasnya kita lihat tayangan berikutnya. Nah, ringkasan materi surat Al-Kafirun. Yang pertama, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Poin kedua, surat Al-Kafirun termasuk urutan yang ke-109 dari 114 surat. Poin yang ketiga, surat Al-Kafirun itu terdiri atas 6 ayat. Poin yang keempat, surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah. Poin yang terakhir, apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, atau surat Al-Kafirun itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke kota Madinah. Begitu anak-anak ya, sudah paham? Nanti bisa dicatat ya. Kemudian coba kita lihat berikutnya. Nah, ini apa ini anak-anak kira-kira? Inilah yang dinamakan, ini salah satu saja ya, salah satu contoh gambaran biar kamu tahu bahwa inilah berhala atau patung yang disembah oleh orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu anak-anak. Ya, seperti itu. Maka kita umat Islam kan kadang sebenarnya dilarang untuk membuat patung. Itu kenapa? Karena ini nanti dikhawatirkan akan membudaya dan nanti akan bahaya, menjadi seperti kembali ke kafir jahiliyah lagi nanti anak-anak ya. Maka hati-hati ya, kalau membuat patung ya jangan sampai istilahnya seperti ini. Kalau bisa ya tidak usah gitu ya. Baik anak-anak, sudah tahu tentang gambaran sesembahan orang kafir ya, kurang lebih seperti itu, dan banyak macamnya anak-anak ya. Selanjutnya kita lihat bersama. Nah, di sini ada tulisan Allah. Karena Allah itu tidak bisa diwujudkan seperti kita. Kita manusia, Allah penciptanya ya. Kita tidak akan tahu bagaimana Allah, sifatnya Allah kita tidak akan tahu karena berbeda sifat ya, dan semuanya berbeda. Maka yang perlu kita ingat bahwa kita itu menyembah Allah yang telah menciptakan seluruh jagat raya. Kamu lihat matahari, lihat bulan, lihat tumbuhan, lihat hewan,
kok bisa seperti itu ya Pak ya? Lihat manusia yang begitu banyak dan berbeda-beda sifat, berbeda-beda bentuk ya, berbeda-beda warna kulit, kok bisa seperti itu ya Pak? Pasti ada zat yang menciptakan ini. Siapa ini? Allah Ta'ala. Tidak ada manusia di muka bumi pun, di sini tidak ada salah satu manusia pun yang sanggup untuk membuat atau menciptakan seperti yang diciptakan oleh Allah. Kalau kamu lihat di kebun umpamanya, di situ ada tanaman umpamanya, ada tanaman tomat, ada lombok, kemudian ada buah pepaya, ada mungkin tanaman yang herbal seperti jahe, kencur. Pak, kok beda-beda rasanya yang beda ya Pak ya? Kok bisa seperti itu? Kok lombok iso pedes, tomat kok rada kecut-kecut. Nah, itu pasti ada yang menciptakan ini Pak. Coba perintahkan manusia di dunia ini, ciptakan aku sebuah lombok atau sebuah tomat atau sebuah pepaya yang rasanya persis seperti ini. Tidak mungkin bisa anak-anak. Nah, berarti dibalik ini semuanya lewat cipta-ciptaannya, lewat Al-Quran, lewat Asmaul Husna, itu sudah membuktikan bahwa ada zat yang menciptakan yang di luar kemampuan manusia. Siapa itu? Yaitu Allah Ta'ala. Maka kita harus yakin sebagai umat Islam bahwa apa yang kita sembah itu adalah yakin benar adanya. Begitu anak-anak ya, kita harus sangat yakin, seyakin-yakinnya. Baik anak-anak semuanya, untuk pelajaran pertama tidak perlu saya panjang lebarkan, mungkin intisarinya seperti itu. Nanti kalau ada permasalahan kamu bisa lihat browsing di Google bisa. Kalau mungkin nggak puas bisa langsung WA Pak Arif juga bisa. Insya Allah Pak Arif terbuka lebar untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak semuanya. Begitu anak-anak, sudah cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.